الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 langkah untuk meredam azab zina. Zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji, apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri, dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dihianati. Bahkan hukum sudah menentukan siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut, dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas tidak dirajam karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini, tapi janganlah salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usahanya selalu gagal, berdoa terus-terusan tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh bangun terus, jatuh dan jatuh lagi. Bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunannya seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan, atau bahkan kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segera lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukan mumpung umur kita masih ada dan kita masih bisa bernafas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan, yaitu anak cucu dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka, supaya mereka bisa soleh dan solehah, tidak terjerumus seperti kita-kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama yaitu bertobat kepada Allah, bertobat yang sebenar-benarnya dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertobat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi tobat dan sholat tobat, berdoa memohon ampun kepada Allah yang sesungguhnya. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena terhasut rayuan iblis tentu sudah kita ketahui sebelumnya. Karena perbuatannya itu Nabi Adam alaihissalam menyadari kesalahannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat. Kisah Nabi Adam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perbuatannya itu Nabi Adam menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya,
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak hal doa-doa untuk menghapus zina. Salah satunya yaitu yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran. Salah satunya surat Al-Mulk, yaitu kedua amalan itu tiap hari secara istiqomah. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Setelah kita bertobat kepada Allah dengan sholat tobat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya bersolawat sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari sholawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut, apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tentunya sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat tersebut pagi, siang, malam, atau setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Di samping sholawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat itu ialah Tabarakallah. Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah, ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembaca, ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembaca dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surat Tabarak. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Untuk itu bacalah surat Al-Mulk. Untuk itu bacalah surat Al-Mulk ini tiap hari minimal 1 kali secara istiqamah sampai akhir hayat. Insyaallah sebesar apapun dosa kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya yang ketiga yaitu perbanyak sedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan juga sebagai penembus dosa, dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Tidak ada salahnya saat ini kita bertobat kepada Allah dari dosa zina tersebut dan lakukan 3 langkah ini yang dibahas dalam video ini untuk meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan lupa
kita harus punya tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa zina tersebut, dan juga kita harus selalu berhati-hati menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga telinga, semuanya yang terlibat dalam kemaksiatan kita harus hati-hati. Demikianlah amalan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.